Protestan tidak mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Protestan tidak pernah mengatakan Magdalena itu istri daripada Yesus. Ini pun fitnah saudara dalam Tuhan. Shalom saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, dua orang mualaf di video berikut ngomongnya lucu-lucu, bikin saudara geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, mereka bicara Kristen dan Alkitab semua ngawur. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari mualaf yang berikut ini. Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Baik, saudara nonton cuplikan videonya, dan mualaf yang pertama ini ngomongnya lucu. Bagaimana tidak, beliau mengatakan bahwa Yesus menyuruhnya beriman kepada Rasulullah katanya. Di mana sih ayatnya dalam Alkitab Yesus menyuruh beriman kepada Rasulullah? Padahal di zaman Yesus saja Rasulullah atau Nabi Muhammad belum ada, saudara dalam Tuhan. Dan tidak ada ayat itu dalam Alkitab, tidak ada ayat yang mana Yesus berkata bahwa kita harus beriman kepada Rasulullah. Makanya saya katakan dari awal bahwa mualaf ini lucu. Dan mualaf yang berikut malah lebih lucu, saudaraku dalam Tuhan. Bagaimana tidak? Mari kita simak cuplikan videonya di video berikut. Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, dia berkata bahwa dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Ya, mari kita simak kalimatnya ini. Lalu kita perhatikan kalimat berikutnya. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Nah, ini mulai ngawur, ya. Dia berkata bahwa kalau di Protestan, Yesus itu boleh menikah katanya. Yesus itu menikah katanya, ya. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Tapi pastor mengatakan bahwa Yesus itu tidak menikah, ya. Itu artinya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak, 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya. Kenapa? Itu tadi. Ketika engkau pelayan-pelayan dan surat Romanya itu, ketika engkau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah, maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu, Tuhan kau dilayani. Dia katakan kalimat yang baru saja dia sebutkan itu dari surat Roma katanya. Tidak ada kalimat seperti itu di dalam kitab Roma. Ya, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, saudara tidak temukan ayat yang dia sebutkan tadi. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Saya sudah berkali-kali baca Alkitab, tidak pernah menemukan ayat atau kalimat yang dia sebut tadi di dalam kitab Roma. Ini ngawur, saudara dalam Tuhan. Tuh Pak. Jadi ini kalau menurut Katolik, Magdalena adalah muridnya. Menurut Protestan, Magdalena adalah istrinya. Karena pendeta boleh nikah. Nah, itu dia cuplikan video dari saudara dalam Tuhan. Dan sungguh ngawur ya mualaf yang kedua ini. Ya, pertama dia berkata bahwa di dalam Injil Yesus itu tidak menikah.
Dan dia berkata bahwa kalau Protestan mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan istrinya Magdalena. Sementara kalau Katolik atau pastor mengatakan bahwa Magdalena itu muridnya Tuhan Yesus. Jadi Yesus tidak menikah menurut Katolik, kata mualaf ini. Dan satu lagi tadi ayat yang dia sebutkan tadi katanya dari kitab Roma. Tapi setelah saudara perhatikan tadi, ya itu bukan kalimat firman Tuhan, saudara dalam Tuhan tidak ada kalimat itu di dalam kitab Roma, tidak ada sama sekali. Jadi mualaf ini ngarang bebas ya, ngarang bebas saudara dalam Tuhan. Ya ini sungguh lucu, aneh, dan saya nggak tahu ya kenapa mualaf ini bisa seperti ini ya, dari mana dia belajar berbohong seperti ini ya. Kalau mualaf pertama tadi di video pertama dia berkata bahwa Yesus menyuruhnya beriman kepada Rasulullah atau beriman kepada Nabi Muhammad ya. Kapan Yesus menyuruh kita beriman kepada Rasulullah? Tidak pernah, saudara dalam Tuhan ya. Kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu atau dari Matius sampai Yohanes saja, yang mana kitab ini menceritakan tentang kisah Yesus, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut Tuhan Yesus yang menyuruh murid-muridnya, menyuruh orang percaya beriman kepada Rasulullah. Tidak ada sama sekali. Dan tidak kalah lucu dengan mualaf yang kedua tadi, saudara sudah melihat bersama ya bagaimana dia berkata bahwa menurut Protestan Magdalena itu adalah istri Yesus, jadi Yesus menikah. Sementara kalau menurut Katolik atau Romo, Yesus itu tidak menikah dan Magdalena itu muridnya Tuhan Yesus. Jadi saya nggak tahu dalilnya dari mana, dasarnya dari mana, saya tidak tahu dalam Tuhan. Ya, tapi dari apa yang dia sampaikan sepertinya ya mualaf-mualaf di video tadi ngarang bebas ya, saya katakan ngarang bebas ya, yang penting jualannya laku gitu loh ya. Tapi tidak baiklah kalau mereka berpindah keyakinan, berpindah agama. Selalu saya katakan itu sah-sah saja, itu silahkan, tidak ada yang melarang, itu hak pribadi kita masing-masing. Tapi janganlah seperti ini ya, jangan cari makan di atas kebohongan. Apa yang disampaikan oleh mualaf di video tadi saya katakan satu kebohongan saudara tua, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Dan Protestan tidak mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Protestan tidak pernah mengatakan Magdalena itu istri daripada Yesus. Ini pun fitnah saudara Tuhan ya. Ini ya nggak tahulah seperti apa tanggapan saudara tentang atau terhadap mualaf ini ya. Dia berkata bahwa Yesus menikahlah dan istrinya Magdalena, dan menurut Katolik atau Romo Yesus itu tidak menikah dan Magdalena itu muridnya Tuhan Yesus. Lucu ya dan ngawur. Itulah yang terjadi saudara Tuhan ya. Dan harapan kita di kemudian hari, semoga mualaf-mualaf di video tadi ya secepatnya sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri, dan juga merupakan perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka mau cari pembelaan dengan mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah isi daripada firman Tuhan dalam Alkitab, saya katakan silahkan, tapi tidak bakalan mereka temukan apa yang sedang mereka sampaikan di media, di video tadi ya, tidak mereka temukan saudara dalam Tuhan ya. Jadi harapan kita semoga secepatnya mereka sadar dan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini, selebihnya saudara bisa berikan tanggapan saudara di kolom komentar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.